Nah, kemudian di antara syarah dari kitab beliau ini adalah kitab As-Thimarul Yani'ah. As-Thimarul Yani'ah ini adalah kitab karangan ulama Nusantara yang lama mukim tinggal di Mekah dan bahkan wafat di Mekah dan dimakamkannya pun di Mekah di pemakaman Mu'alla atau Mu'alla bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Di ulama-ulama kita dulu juga hebat-hebat, jago-jago. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Khotib Minangkabau, Arsyad Al-Banjari, banyak sekali ulama kita. Nah, beliau ini mensarahi kitab Riyadul Badi'ah, dinamai nama kitabnya adalah As-Thimarul Yani'ah. Nah, kadang ada juga yang salah dalam menamai kitab Riyadul Badi'ah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, padahal yang dimaksud adalah syarahnya. Atau Tijan Ad-Durari. Tijan Ad-Durari itu karya Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi yang dimaksud itu yang dikaji malah matanya. Matanya itu bukan karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Matanya bernama Risalah fi Ilmi Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Sok disebut Tijan gitu ya. Tijan. Iya, kadang ada yang salah nyebut matan dengan syarah. Matan itu istilahnya teks yang singkat-singkat padat, kemudian diperjelas dengan disebut syarah. Nah, ini tradisi ulama-ulama zaman dulu. Nah, sebagaimana kitab ini, kitab matannya bernama kitab Riyadul Badi'ah karya Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Asy-Syafi'i Al-Maki, lahir pada tahun 1233 Hijriah dan wafat pada tahun 1335 Hijriah. Kemudian di antara syarahnya ada kitab As-Thimarul Yani'ah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Berarti kalau Al-Bantani orang mana? Orang Banten itu. Al-Bantani itu Banten. Berarti lamun Purwakarta, naon tanya? Lamun Cianjur itu Asyanjuri biasanya. Ayah Mama Gentur Asyanjuri Cianjur ya. Itu adalah nisbat namanya. Kalau dalam ilmu nahwu namanya nisbat. Ya, nanya dia nisbat. Baik ya. Jadi sebelum kita mulai, kita udah bahas dulu tentang nama penulis dan kitab yang akan kita kaji. Jadi kitabnya namanya Riyadul Badi'ah. Isi kitabnya mencakup dua ilmu. Yang pertama ilmu tauhid disebut dengan usuluddin, yang kedua adalah ilmu fikih atau ilmu furu'uddin. Keduanya ilmu yang wajib ain, fardu ain untuk kita pelajari. Mengapa? Karena bagian dari agama kita. Ya, ilmu yang bagian dari agama kita. Tauhid itu isinya adalah tentang keimanan, mengejawantahkan dari rukun-rukun iman yang 6. Fikih itu ya menjelaskan tentang rukun Islam yang 5. Ya, sehingga agama kita ya tersusun dari itu, iman, Islam dan ihsan. Ilmunya pun tauhid, fikih dan tasawuf. Kemudian ada lagi satu kitab pendamping. Ini kitab yang sangat luar biasa ya. Kitab ini yang fotokopian yang modul, coba dilihat. Kitab ini adalah kitab bernama Mandhumah Aqidatul Awam. Mandhumah Aqidatul Awam ini adalah nazom-nazom yang berisi tentang akidah atau keyakinan bagi awam. Awam itu artinya orang-orang awam. Kayak kita kan orang-orang awam yang tidak expert dalam ilmu tertentu, awam lah disebutnya. Isinya adalah fi ilmil akidah wa usuluddin, tentang akidah dan ilmu usuluddin. Artinya kan ilmu tauhid ya kan usuluddin. Li Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maki, karya siapa? Syekh Ahmad Al-Marzuki. Nah, Syekh Ahmad Al-Marzuki ini adalah salah satu ulama dari Mekah juga. Nah, beliau ini salah satu dari habaib keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di akhir ada tuh baitnya. Nazimutilka di akhir itu. Nazimutilka Ahmadul Marzuki man yantami li shadiqil masduq. Beliau bernisbat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Maliki berarti beliau mazhabnya apa? Mazhab Mali
Berarti dalam lintas madhab ya akidah kita sama. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mau itu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali ya sama. Asy'ariyah wa Maturidiyah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah kalau disebut Ahlussunnah wal Jamaah aswaja ya, maksudnya adalah akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Makanya ulama-ulama tauhid itu kadang menisbatkan Imam Asy'ari. Misalkan ulama naon Syekh Al-Asy'ari, berarti beliau berakidah Asy'ariyah. Nah, ada juga nadhomnya ini wayalihi nadhum bi lughatil Indonesia. Ya, di sandingnya di sisinya ada nadhom dengan bahasa Indonesia. Ini ada nadhomnya ya. Ini yang saya nulisnya nih, Shodikin Al-Asy'ari As-Safi'i. Berarti saya menisbatkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, sebagai akidah saya insya Allah ya. Kemudian Asy-Syafi'inya sebagai mazhab resmi saya ya, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah Al-Fulakatai. Iya tasnya. Jadi nanti teknis ngaji kitab kita. Jadi sebelum ngaji ya, ini mukadimah aja dulu. Di sebelum ngaji kita ngajinya sistemnya ngalogat seperti di pesantren. Hanya saja kalau yang namanya pasaran, apalagi waktunya cuma 1 jam, ditambah cuma 10 hari, ya jangan berharap lebih ya, jangan berharap banyak gitu. Ya jangan berharap ingin setelahnya ngaji langsung jadi ulama gitu. Setelahnya ngaji langsung pintar kitab kuning ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan jargon 5 jam bisa baca kitab kuning itu saya aja bisa baca betul itu 1 tahun prosesnya. Betul-betulnya. Jadi pertama kita awali dengan sambil nunggu ya, sambil nunggu kan datangnya ini berdatangan, berjenjang gitu. Jadi kayaknya masuk pintunya antre gitu. Jadi antri masuk pintunya, datang masuk, datang masuk, datang masuk. Nah sambil nunggu itu kita baca dulu Aqidatul Awam ini. Ini pelajaran akidah yang sangat komprehensif namun singkat, dan ini dikaji di pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya memberikan masukan kepada Pak Kiai khususnya kemarin ketika ngobrol bareng. Pak, saya mau memasukkan kitab Aqidatul Awam ini sebagai program Ramadan, dan ini wajib dihafal terutama untuk anak-anak. Ya mangga silahkan. Akhirnya saya perbanyak ini. Nah, nanti harapannya anak-anak itu kelas 6 maksimal itu semuanya sudah hafal Aqidatul Awam. Nah sengaja dikasih nazom agar tahu maknanya. Lain dengan saukur bisa nazom tapi juga bisa tahu maknanya, minimal tahu secara global lah, tahu secara umum. Baik, kita baca Aqidatul Awam berapa bedanya ya, kita tabarukan. Namun sebelumnya kita awali dengan haldoroh ya, kita kirim doa kepada penulis kitab ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji dari kitab beliau ini bermanfaat untuk kita semua ya, bermanfaat untuk kita semua, khususnya umumnya untuk keluarga, anak-anak didik kita semuanya. Ini ciri keberkahan sebuah kitab ini, meskipun sudah lama orangnya tiada, tapi kitabnya masih bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Tanda bahwasanya ini berkah. Yang nulisnya ikhlas. Karena kata guru saya, ini salah satu yang jadi pegangan saya ini, kata guru saya almarhum al-maghfirlah, kalau ciri kitab ilmu itu ikhlas, nulisnya, nyampaiinnya itu mudah masuk, dan kitab itu manfaatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti yang nulisnya ikhlas nih. Nah, ini bertahan sampai berapa tahun ya? Beliau ini lahir 1233, wafat 1335. Sekarang tahun berapa? Bukan atau yang Masehi, yang Hijriah, yang Hijriah. 1400. Nah, 445. Ulah lebih dari berapa tahun tuh? 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Ya, 100 tahun lebih. Oh, biasa. Sudah hampir 1 abad lagi. Baik. Kita hadhara dulu ila hadirat Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
khususan ila ruhi Syekh Muhammad Sulaiman Nasrullah Syafi'i wa ila ruhi Syekh Ahmad Al-Marzuq wa nafa'ana bilumiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat yang modul ini dulu ya. Kemarin banyak guru-guru yang nanya bagaimana lagamnya. Kata saya lagamnya bebas karena ini umum. Umum ini banyak sekarang di video YouTube yang lagamnya seperti ini. Jadi kalau yang belum tahu, jadi dalam bahasa Arab ini ada yang dikenal dengan ilmu arud. Ilmu arud ini pertama ditemukan oleh gurunya Imam Syibawih bernama Imam Khalil Al-Farahidi. Nah, beliau punya ilmu namanya ilmu aruz, menemukan ilmu. Jadi ilmu yang membahas tentang nadhoman. Jadi setiap nadhom ini punya baharnya, punya wazannya. Nah, kurang lebih bahar itu ada nyampe 16. Ada bahar rojaz, bahar madid, bahar tawil, bahar basit, banyak 16. Setiap bahar ada wazannya. Dan setiap bahar juga ada yang majzu'nya. Jadi banyak. Nah, bahar yang ada di kitab ini namanya bahar rojaz. Rojaz. Dengan wajan mustaf'ilun. Mustaf'ilunnya pakai lun ya, tidak pakai tanwin karena memang teknisnya dalam ilmu arus seperti itu, tidak mustaf'ilun pakai tanwin, tapi mustaf'i lam, tomah dan nun sukun. Mustaf'ilun 6 kali. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Bisa. Abda'u bismillah bisa. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nah itu. So kita abda'u ya. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil isani. Walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Wa ba'du fa'lam ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah mawjudun mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar ayatun ilmu kalamun istamar wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisriki wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadhalul malaika wal
mustahillu didu kulli wajibi fafadli khamsina bihukmin wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanimhum adamu idrisu nuhun hudum salih wa ibrahimu kullun muttaba'an lutun wa ismailu isakun kadha yaqubu yusufu wa ayyubu tadha syu'aibu harunu wa musa Dzulkifli Daudu Sulaimanun Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Dagoiya wa alaihimus salatu wa alihim madamatil ayyam. Oh, cakap. Pasnya lagamanya. Itu namanya Bahar Hujaz. Ya, kita mulai dengan kitab Riyadul Badiah. Mudah-mudahan hatam ya. Kalau udah hatam, ya mudah-mudahan hatam aja lah. Minimal hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'anallahu wa bi'ulumih. Bismillahirrahmanirrahim. Logatanya kita sederhanakan, pakai bahasa Indonesia ya. Mun bahasa Sunda besi pabelit, kamu pakai bahasa Jawa. Sebetulnya saya itu kalau logat basic di pesantren itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Kemudian datang ke muhajirin menyesuaikan dengan ngalogat bahasa Sunda lah gitu. Kemudian di sekolah-sekolah ya disesuaikan lagi jadi bahasa Indonesia. Sehingga mubham pakai bahasa Indonesia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdu segala puji lillahi milik Allah. Alhamdu segala puji lillahi milik Allah Rabbil alamina yang menguasai seluruh alam. Rabbil alamina yang menguasai seluruh alam. Wassalatu dan rahmat Allah, wassalamu dan keselamatan. Wassalamu dan rahmat Allah, wassalamu dan keselamatan ala sayyidina atas junjungan kita atau pemimpin kita. Ala sayyidina atas junjungan kita Muhammadin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin yang menjadi pemimpin para utusan, para rasul. Sayyidil mursalin yang menjadi pemimpin para rasul. Wa ala alihi dan atas keluarganya, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya. Ajma'ina seluruhnya, wa tabi'ina dan para tabi'in, para pengikut, lahum kepada mereka, wa tabi'ina dan para pengikut, lahum kepada mereka, pengikut mereka maksud. Bi ihsanin dengan kebaikan ila yaumiddin hingga hari kiamat atau hari pembalasan. Ila yaumiddin hingga hari pembalasan atau hari kiamat. Amma ba'du adapun setelahnya membaca bismillah, hamdalah dan salawat. Amma ba'du adapun setelahnya membaca basmalah, hamdalah dan salawat. Amma ba'du itu namanya faslul khitab. Faslul khitab itu pemisah antara khutbah dengan isi. Khutbah dengan isi. Jadi khutbah di awal itu bismillah, hamdalah, salawat itu khutbah. Nah itu tradisi ulama dulu itu. Dalam sebuah tulisan pasti diawali dengan 3 komponen itu. Pertama bismillah, yang kedua hamdalah, yang ketiga salawat. Kemudian dipisah antaranya dengan setelahnya dengan amma ba'du atau wa ba'du. Sama. Namanya kalau dalam ilmu badi faslul khitab.
Fahadza maka ini. Nah, identiknya setelahnya amma ba'du itu kalimat pertama harus diawali dengan fa. Amma ba'du fahadza. Begitupun kalau orang yang khotib ngaji, bisa ngaji tahu ini. Itu bisa diketahui dari mukadimahnya. Amma ba'du faya berarti fa. Itu berarti tahu itu. Setelahnya ba'du itu awal pertama harus pakai fa. Atau amma ba'du atau faqad qala atau fa. Itu yang aneh itu kalau setelahnya fa ya ayyuhal hadirun lalu ke sana faqad qala, itu fa-nya di mana gitu. Jadi fa di situ adalah fa sepaket dengan amma ba'du. Jadi setelahnya ba'du kalimat pertama harus fa. Fa ya ayyuhal hadirun faqad qala. Fa hadza maka ini, mana ini nih di hadapan kita. Mukhtasarun adalah mukhtasar. Mukhtasar itu kalimat yang isinya pendek-pendek, lafadznya sedikit. Makanya mukhtasar. Jadi kacida lamun teu kahardi ieu teh geus pendek, Bu. Geus pendek. Geus singkat lah ieu teh geus cerpen moncok ieu. Fi usuliddin, tentang usuliddin. Tadi usuliddin teh apa? Tauhidnya. Fi usuliddin, tentang pokok-pokok agama. Wa jumlatin, dan sebahagian. Wa jumlatin, dan sebahagian min furu'ihi, dari cabang-cabang agama. Tadi apa furu'uddin itu? Ilmu fikih. Ala madhabil imam Syafi'i, atas madhab Imam Asy-Syafi'i. Berarti fikih kita di sini ngajinya fikih madhab Syafi'i. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Samaituhu, aku menamainya. Aku itu siapa tadi? Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Samaituhu, aku menamainya Ar-Riyadhul Badi'ata, dengan kitab dengan nama Riyadhul Badi'ah. Ar-Riyadhul Badi'ata, dengan nama Riyadhul Badi'ah, taman yang indah. Fi usuliddin, tentang usuliddin. Wa ba'di furu'i syariah, dan sebagian cabang-cabang syariat. Apa tujuan beliau, harapan beliau? Rojian, seraya berharap. Ini harapan beliau. Minallahi, dari Allah. Ayyan fa'abih, agar Allah memberinya manfaat. Ayyan fa'abih, agar Allah memberinya manfaat. Bihi itu maksudnya kepada mukhtasar tadi. Talbatal ilmi, kepada pencari ilmu. Talbatal ilmi, kepada pencari ilmu. Ini harapan penulis untuk pencari ilmu agar kitab ini manfaat. La siyaman, terutama, apalagi. La siyaman, apalagi atau terutama. Al-mubtadi'in, para pemula. Siapakah para pemula? Yaitu orang yang menuntut ilmu di usia masih kecil, anak-anak. Karakteristiknya mereka walam yaqdiru ala taswiril masalah. Mereka tidak bisa mendeskripsikan sebuah permasalahan hukum. Itu adalah mubtadi. Jadi mubtadi itu pelajar di usia kecil. Tapi lamun geus gede tapi can bisa naswir masalahnya mubtadi. Mubtadi TSD maksudnya. Jadi kan tingkatan pelajar itu ada 3. Yang pertama ada mubtadiin. Itu kitab-kitab fikihnya biasanya Safinah gitu ya. Kayak ini Riyadhul Badi'ah. Yang kedua ada mutawasid, pertengahan. Yang ketiga ada muntahi. Nah, ini tingkat tinggi, levelnya level tinggi, muntahi. La siyaman al-mubtadi'in wa aywajiha, dan semoga Allah menghadapkan ilaihi, kepadanya, kepada mukhtasar ini, ilaihi, kepada mukhtasar ini, rogbatar rogibina, ketertarikan orang-orang yang tertarik. Rogbatar rogibina, ketertarikan orang-orang yang tertarik. Baik, kita bahas dulu muqaddimah. Dalam kitabnya ini musannif memulai kitabnya dengan khutbah yang berisikan bismillah, hamdalah, salawat dan salam kepada Nabi dan keluarga. Nah, di antara bentuk ngaji ini penting sekali di awal untuk membahas tentang bismillah.
dengan fan yang cocok ya, yang akan dikaji. Nah, sehingga kita akan bahas dulu bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini ya, musannif di antara motifnya atau tujuannya musannif memulai kitabnya dengan bismillah ini kurang lebih ada dua. Jadi ada dua alasan musannif memulai kitabnya dengan basmalah. Yang pertama adalah takhalluqan bi akhlaqillah. Jadi meniru kebiasaannya Allah. Meniru kebiasaannya Allah. Apa kebiasaannya Allah? Kebiasaannya Allah itu dalam setiap surat-surat Al-Quran selalu diawali dengan basmalah. Semuanya bismillah dari ayat pertama sampai ayat terakhir, kecuali untuk surat yang ke-9 yaitu surat At-Taubah, itu tidak diawali dengan basmalah. Nah, semua surat ini bismillah. Bahkan katanya ayat yang pertama turun itu ya Al-Alaq sepaket dengan bismillah. Jadi sepaket yang bismillah. Nah, ulama berbeda pendapat perihal bismillah itu apakah ayat Al-Quran atau bukan. Ada 3 pendapat. Pertama, bismillah di awal surat itu kata Imam Malik semuanya bukan Quran, bukan Quran, termasuk Fatihah. Sehingga dalam mazhab Maliki, Imam Malik ini tidak mengawali Fatihah dengan basmalah karena gak wajib, karena bukan ayat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, iya semuanya bukan surat kecuali satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Makanya kita kalau baca Fatihah ayat pertama adalah bismillah. Bismillah itu ayat pertama. Kemudian semuanya sepakat bahwasanya bismillah ini Al-Quran ada, yaitu dalam surat An-Naml. Kalau nggak salah, surat apa tuh? Yang isinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sepakat semuanya adalah bismillah. Jadi motif yang pertama musannif memulai kitabnya dengan bismillah adalah meniru kebiasaannya Allah, yang mana setiap surat Al-Quran diawali dengan bismillah. Lalu yang kedua yang kedua adalah mengamalkan hadis Nabi. Bagaimana hadisnya? Kata Nabi, kullu amrin dhibalin la yubtada'u bihi bil basmalah fahuwa aqta au ajdam au abtar. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah itu aqta, abtar, azdam. Apa itu aqta? Aqta itu orang yang putus ininya, putus tangannya. Tangannya putus, aqta. Ajzam itu aja apa? Ajzam itu artinya orang yang punya penyakit kusta. Kusta itu kalau dulu namanya morbus Hansen. Tahu morbus Hansen? Itu yang kalau luka, borok, lalu sendi-sendinya merulukan. Itu menyeramkan dan menular. Lalu yang ketiga, abtar. Abtar itu seperti binatang yang ekornya putus. Maksudnya gimana? Maksudnya maknanya adalah sedikit berkahnya. Jadi setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan sedikit berkahnya. Makanya setiap kali kita akan melakukan sesuatu perkara yang tidak dilarang oleh agama, maka ya baca bismillah. Dan itu dianjurkan. Bahkan baca bismillah jadi wajib. Ada baca bismillah yang haram, ada baca bismillah yang makruh, ada baca bismillah yang sunat. Bismillah yang wajib ketika apa? Baca Fatihah, sholat kan wajib. Baca Fatihah yang hukumnya sunat, ya dalam setiap kondisi kayak kita mau ngaji, baca bismillah itu sunat. Baca bismillah yang haram saat akan melakukan maksiat itu haram. Ya, naik mabok bismillah. Makan babi kan, ayat pernah ramai makan babi baca bismillah. Itu kalau non muslim. Ya bukan orang Islam makan babi baca bismillah. Haram kan gitu. Itu baca bismillah. Jadi bismillah itu setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka sedikit keberkahannya. Aya ngan saeutik gitu. Makanya orang tua zaman dulu bismillah matakan teu subuh wae dahar teh teu maca bis dahar dibantuan ku setan. Memang betul itu teh. Jadi setiap sesuatu yang tidak diawali dengan zikir itu setan ikut campur. Ya. Tidur
Kalau gak baca bismillah lah minimal, maka tidurnya bareng setan. Mau tidur bareng setan? Mandi tak baca bismillah, baca doa, mandi bareng setan gitu. Mandi bareng setan. Lalu apalagi suami istri berhubungan, gak baca bismillah acan gitu ya, ikut setan nimbrung kan gitu ya. Makanya kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bentengnya kita orang mukmin dari setan itu ada 3. Makanya jangan sampai kita kehilangan itu. Benteng yang pertama adalah masjid. Mengatakan ahlu masjid mah ahlul iman. Kan? Kata Allah, inna ma ya'muru masajidallah man amana billah. Di jalma tukang ka masjid mah disaksikan lah. Eta orang-orang beriman. Moal diganggu ku setan. Anu kedua adalah zikrullah, seueur zikir. Berangkat ke tempat tujuan baca bismillah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahi tawakkaltu 'alallah, itu akan dijaga. Ya, atau buka pakaian itu ada doanya, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, itu baca buka pakaian. Sehingga ketika baca doa itu jin itu gak bisa lihat aurat kita. Jadi kalau ibu-ibu pas lepas pakaian gak baca doa, tuh orang yang pertama melihat sebelum suaminya nanti adalah jin gitu. Iya, jangan lupa baca doa kan gitu. Rasulullah itu hebat luar biasa lah perhatian kepada umatnya. Setiap hal-hal kecil sekalipun itu ada ininya. Ada panduannya gitu. Lebih ke muka baju ayah doana gitu. Makan, tos makan, doa. Kemudian yang ketiga adalah benteng kita ya, perisai kita dari setan itu adalah tilawatul Quran. Ngaji Quran. Makanya Quran itu benteng untuk kita. Siapa yang dalam hatinya tidak ada Al-Quran, maka seperti rumah kosong berhantu gitu. Ya. Siapa yang dalam hadis Nabi kan gitu. Siapa yang dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran, maka ya seperti rumah kalbaitil kharab, seperti rumah kosong, isinya teh juri kayak gitu. Makanya di antara obat hati adalah memperbanyak baca Al-Quran. Quran itu benteng kita dari setan. Nah, bismillah. Tosnya 2 motifna teh kahiji naon? Kahiji adalah takhalluqan bi akhlaqillah, meniru kebiasaan Allah. Yang kedua adalah mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Al di sana kalau menurut para ulama ilmu nahwu adalah al li ta'rif, untuk istighraqil afrad, semuanya. Berarti al di sana maknanya semua jenis puji. Karena pujian itu semuanya ada 4. Ya. Semua pujian 4 itu hakikatnya adalah lillah, milik Allah. Jadi manusia tidak berhak mendapatkan pujian sedikit pun. Yang berhak atas pujian hanyalah Allah. Makanya alhamdulillah. Ketika kita dipuji bacanya alhamdulillah. Bahkan ada doanya ya. Doanya apa tuh? Alhamdulillah terus Allahumma, lupa lagi itu ya. Jadi intinya kita gak berhak dapat pujian dan gak pantas lah gitu. Gitu. Allahumma ij'alni khairam mimma yadhunnun wa la taj'alni, dan seterusnya. Nah, pujian itu ada apa aja? 1, puji yang 4 itu ya, qadimun li qadimin. Qadim itu artinya zat yang tanpa permulaan. Allah kepada sang qadim, Allah kepada Allah. Banyak kan dalam Al-Quran, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah memuji dirinya sendiri. Pujiannya kembali kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, pujian qadim kepada hadis, Allah kepada makhluknya, seperti Allah memuji nabinya, Nabi Daud, ni'mal abadu innahu awwab. Sebaik-baiknya hambaku, dia itu al-awwab. Ya. Lalu yang ketiga, pujian hadis ke qadim, makhluk kepada Allah. Contohnya seperti kita ketika mendapatkan sebuah nikmat, alhamdulillah. Lalu yang keempat, hadis li hadis, makhluk kepada makhluk. Kita memuji teman kita ya karena kebaikannya. Misalkan masya Allah, baik atur nuhun.
Ya, makanya penting bersyukur ke makhluk tanya. Kata siapa gak perlu berterima kasih? Berterima kasihlah hanya kepada enggak. Ke makhluk juga harus berterima kasih. Jadi siapa yang gak bisa bersyukur kepada makhluk, maka gak akan bisa bersyukur kepada bersyukur. Harus banyak berterima kasih ke makhluk. Nah, semua pujian itu hakikatnya kepada Allah. Allah muji kepada zatnya, berarti kembali langsung kepada Allah. Allah memuji kepada hambanya sama dengan memuji dirinya. Manusia memuji Allah ya langsung ke Allah. Nah sekarang manusia kepada manusia itu hakikatnya kembali kepada, mengapa? Karena yang nyiptain kita adalah otomatis baik buruk itu semuanya adalah karyanya Allah. Ketika kita memuji sesuatu ya yang diciptakan oleh Allah, berarti sama halnya dengan memuji yang menciptakannya. Contoh misalkan Pak Wahyu itu punya tulisan karya Pak Wahyu, tulisan tangan. Tulisannya bagus. Oh, bagus banget. Ini siapa sih yang nulis? Orangnya hebat. Berarti memuji tulisan, kembali pujinya kepada yang nulis. Sebaliknya, logikanya gitu. Sebaliknya kita mencela tulisan seni putut, ciga ceker hayamnya. Sahanu nulis nih, goreng gitu jelas. Berarti sama dengan mencela yang punya tulisan. Kita juga sama. Ketika kita memuji sesama makhluk, berarti sama dengan memuji Allah. Ketika kita mencela sesama makhluk, berarti sama dengan mencela Allah. Alhamdulillah, semua puji hanya milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan yang mengurus seluruh alam. Seluruh alam ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu jin, manusia, malaikat, hewan-hewan, semuanya tidak luput dari pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan takut masalah rezeki, karena rezeki mah tos aya nu ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Illa Allahu rizquha. Ya kalau kita yakin ya gak akan bingung kumaha ieu masa depan gitu. Kumaha usia geus 20 can aya nu can laku-laku gitu. Can aya nu datang ka imah can waktuna. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, semuanya terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu, makna solawat itu kalau di sini ini maknanya apa? Rahmat. Mengapa? Karena ini disandarkan kepada Allah. Karena makna solat atau solawat itu maknanya 3. 1, kalau disandarkan kepada Allah maknanya rahmat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Semoga rahmat dan salam Allah. Lalu kalau sholat disandarkan kepada malaikat, maknanya adalah istighfar, memohonkan ampunan. Lalu yang ketiga, kalau disandarkan kepada manusia, maknanya adalah doa. Berarti ketika kita bersolawat sama dengan mendoakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita banyak mendoakan Nabi. Bersolawat itu sama dengan mendoakan Nabi, memohonkan rahmat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang bersalawat 1 kali dibalas 10 kali. Nah itu. Wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin, atas pemimpin kita yaitu Nabi Muhammad dan pemimpin para utusan. Ya, pemimpin para utusan itu maksudnya pemimpin seluruhnya. Mengapa? Karena tidak ada posisi yang lebih hebat setelah dari makhluk itu adalah para rasul. Jadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu adalah para rasul, bahkan mengalahkan malaikat. Ya. Jadi makhluk terbaik di sisi Allah adalah para, bayangin Nabi kita ini adalah pemimpinnya. Kita beruntung ditakdirkan oleh Allah menjadi umat dari Nabi yang menjadi pemimpin para rasul. Beruntung. Dengan usia yang pendek-pendek bisa nambah pahala yang banyak. Contoh, ada malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Itu kalau kita bisa memanfaatkan, kita dapat ibadah setara 84 tahun bahkan lebih baik dari 84 tahun, 1000 bulan. Usia pendek tapi kebaikannya banyak-banyak kan gitu. Satu kebaikan balasannya 10 sampai 700 kali lipat. Kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dzifin. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para rasul, dan tidak ada jabatan kedudukan yang paling mulia
dari makhluk kecuali para rasul. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Siapa yang dimaksud dengan keluarga? Itu ulama ada yang memaknai keluarga. Keluarga itu ada tiga definisi. Ada yang memaknai keluarga itu dari makom zakat, maknanya adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ada dari makom doa, ya, adalah mereka kaum mukminin meskipun tukang maksiat. Yang ketiga adalah mereka yang bertakwa, itu adalah keluarga Nabi. Mudah-mudahan dengan definisi tadi kita yang bertakwa, kita yang beriman termasuk ke dalam kelompok alu Nabi, keluarga Nabi di sini. Wa sahbihi, dan para sahabatnya. Siapakah yang dimaksud sahabat? Kriterianya ada 3. Jadi kriteria seseorang disebut sahabat itu ada 3. Pertama, hidup di masa Nabi. Yang kedua, bertemu dengan Nabi. Dan yang ketiga, iman sampai mati kepada Nabi. Jadi sampai mati itu dalam keadaan iman, tak kufur. Sehingga ketiga syarat ini harus terpenuhi. Kalau gak terpenuhi, maka turun menjadi tabi'in, meskipun hidup semasa dengan Nabi. Di bawahnya ada tabi'ut tabi'in. Maka sahabat itu tadi syaratnya 3. Pertama apa? Harus hidup semasa dengan Nabi. Kalau ada orang beriman kepada Nabi tapi tidak semasa dengan Nabi, itu namanya tabi'in. Yang kedua, iman kepada Nabi. Berarti kalau hidup semasa Nabi tapi gak iman, ya bukan sahabat. Contohnya ada Abu Thalib, pamannya Nabi. Ada Abu Jahal, ya, saudaranya Nabi tapi jauh. Ada Abu Lahab, paman Nabi. Paman Nabi beda nini. Ya, beda nini. Ya, beda nini. Jadi Abu Thalib mah baru Abu Thalib mah jeung Abdullah saibu, ibuna Fatimah. Kalau Abu Lahab itu beda ibu dengan Abdullah. Jadi paman beda ibu lah. Tos biasa nyandung deh baheula mah. Jadi Abu Thalib. Ya tos biasa gitu, tong kaget di Arab. Abu Thalib, ya. Abu Lahab itu bukan sahabat. Meskipun paman Nabi, bukan sahabat. Kenapa? Alasannya tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga tadi apa? Bertemu. Berarti kalau beriman hidup semasa tapi gak ketemu, ya bukan sahabat. Contohnya ada tabi'in bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini sosok pemuda yang taat ibadah namun miskin, berbakti kepada ibunya yang sudah tua renta dan gak bisa jalan gitu. Alasan mengapa beliau gak sempat ketemu Nabi, padahal sangat ingin, yaitu ya berbakti kepada yang jadi ibu. Nepi ka mautna Nabi tersempat ketemu. Tapi kerinduan itu ternyata dibalas dengan balasan yang manis. Nabi tahu itu, ya, Nabi dapat info dari Allah gitu. Bahwasanya Nabi juga nitip salam nanti kalau kepada Abu Bakar, Umar, nanti kalau ketemu dengan nama orang yang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa gitu. Coba, belum ketemu Nabi tapi nama Uwais itu udah disebut-sebut Nabi. Ya, itu luar biasa. Alasannya satu katanya. Satu apa alasannya? Berbakti kanu jadi indung, jadi itu bisa sampai ketemu Nabi. Tapi gak terkenal, di lingkungannya gak terkenal. Di lingkungannya dikenal sebagai orang yang bekerja sebagai penggembala kambing lah gitu. Rendahan lah gitu, lain ulama, lain itu katingali hebatna gitu. Lain guru, lain naon gitu. Gitu seharian emang menggembala kambing, kuli gitu. Tapi ya ternyata penampilan itu tidak menjamin derajat tinggi di sisi Allah. Jadi jangan sampai kita memandang rendah seseorang hanya dari penampilan atau kedudukan atau profesi. Bisa jadi orang-orang yang kesehariannya mulung sampah eta anu leuwih deukeut jeung Allah teh gitu nya. Nah, makanya di Islam itu gak ada rasis, itu gak ada. So. Rasisme itu gak ada, itu agama yang paling hebat itu gak ada rasis di Islam itu gak ada. Karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Inna akramakum indallahi atqakum. Gitu. Ya, nu paling hebat mah adalah anu paling takwa. Lain numpang beungharna, lain numpang kasepna. Atau lamun ayeuna nu paling hebat, paling mulia teh adalah nu paling beunghar, tangtu Firaun anu paling ya. Qarun anu paling mulia. Lamun misalkan ayeuna anu paling mulia teh adalah nu ganteng nu kasep, ya, tangtu saha
Sahanya Pak Wahyu ente. Ya itu. Jadi ketampanan, kekayaan itu bukan segalanya. Takwa lah. Kuncinya takwa. Ya, wa ala alihi washabi ajmain wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, fa hadza mukhtasar, ini adalah mukhtasar. Tadi mukhtasar adalah satu tulisan yang lafadznya sedikit tapi maknanya luas. Yang isinya tentang usuluddin, tauhid dan sebagian dari cabang agama yang berdasarkan dari mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Perlu diketahui bahwasanya Imam mazhab ahlu sunnah wa jamaah itu ada 4 dalam hal fikih ya. Jadi kenapa kita harus bermazhab? Karena kita tidak mungkin bisa menggali sumber hukum Islam langsung dari sumbernya. Sumber hukum Islam kita itu ada berapa? Yang disepakati ada 4. Yang pertama, yang utama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis. Yang ketiga ada ijma. Yang keempat adalah qiyas. Jadi tidak hanya berhenti di hadis saja. Ada sumber hukum yang disepakati yaitu ijma dan qiyas. Jadi jalain kembali Quran hadis aja, tapi ada ijma, ada qiyas. Ya, ijma qiyas menjadi rujukan kita. Nah, kita gak akan mungkin. Kenapa? Ya terbatas. Kita gak bisa bahasa Arab. Gak bisa bahasa Arab. Kemudian juga tidak bisa cara-cara menggali hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis, gak bisa. Sehingga kalau kita memaksakan langsung Quran Hadis bisa sesat itu, bisa ditelem lah. Kita mau berenang di samudera lautan tapi gak punya alat dan gak punya keterampilan. Maunya keren gitunya langsung terjun ke lautan, tapi lain malah keren, malah bunuh diri itu. Lebih baik kita nges numpang kapal ya. Kapal nges pengalaman bolak-balik lah gitu. Udah tahu rute, udah tahu cara mengarungi lautan, nah kita ikut itu aja. Makanya kita bermazhab lah. Mazhabnya kita mazhab Syafi'i. Siapakah Imam Syafi'i ini? Imam Syafi'i ini adalah imam bernama Muhammad bin Idris. Jadi Imam Syafi'i ini, kalau Syafi'i ini kira-kira nisbatnya ke mana itu? Ada yang tahu? Kan tadi ada Al-Maliki, berarti mazhab Malik ya. Nah sekarang kalau Imam Syafi'i ini sendiri, itu nisbatnya Syafi'i itu kemana itu? Ke mazhab Syafi'i. Ya. Nah Syafi'i ini adalah nisbatnya kepada kakeknya. Ternyata kakek yang nomor 3. Karena nama asli beliau ini adalah ya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Berarti aki nomor 3 Muhammad. Berarti nama asli dari Imam Syafi'i siapa namanya? Muhammad, bukan Idris. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Kakek yang ketiga itu Syafi'i. Ya, bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul bin Muthalib bin Abdul Manaf. Kakeknya Nabi gitu ya. Berarti nasabnya Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad itu bertemu di Abdul Manaf. Berarti Imam Syafi'i adalah masih kerabatnya Nabi. Ya, makanya suku Quraisy, alim Quraisy bahkan disebutnya, diprediksi sebagai alim Quraisy yang ulamanya akan memenuhi langit dunia. Itu Imam Asy-Syafi'i. Nah, tadi nisbatnya kepada Syafi'i sebagai tafaulan agar mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah katanya. Nah, Imam Syafi'i ini, Syafi'i adalah anak dari seorang sahabat. Jadi anaknya sahabat. Berarti siapa sahabatnya tadi? Sa'ib punya anak namanya Syafi'i. Dua-duanya adalah sahabat. Kalau dua-duanya sahabat, gelar taradhu'nya apa? Radhiyallahu anhuma gitu. Jadi kalau dua-duanya ayah sama anak anhuma, kayak Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu anhuma keduanya. Karena dua-duanya sahabat. Nah, Syafi'i ini tadi nisbat kepada Syafi'i, kakek yang ketiga ya, karena beliau ini sahabat dari anak sahabat. Anak dari seorang sahabat. Sahabat yang merupakan anak dari seorang sahabat. Dan tafaul agar mendapatkan syafaat katanya dari Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i ini lahir di kota Gaza, Palestina, yang sekarang tanahnya diperebutkan. Lahir pada tahun 150 Hijriah, berarti masih dekat jaraknya dengan Nabi ya.
generasi terbaik gitu. Ya, masih periode-periode terbaik. Salafus soleh lah, itu salafus soleh Imam Syafi'i sebetulnya. Dia sebetulnya pengikut salafus soleh itu kita yang mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, itu salafus soleh. Kan salafus soleh sekarang itu ngakunya salafus soleh tapi ikut Ibnu Taimiyah kan gitu. Ya, jadi 150 Hijriah, kemudian meninggalnya tahun 204 di bulan Rajab. Lahirnya di Gaza, kemudian di usia 2 tahun beliau dibawa ibunya karena yatim ya. Ayahnya wafat karena yatim, takut nasabnya tersia-siakan, dibawa ke kota kelahiran dari nenek moyangnya di Mekah. Jadi di Mekah beliau berguru, lalu ke Madinah berguru ke Imam Malik. Di Mekah berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji dengan ngaji fikihnya, kemudian berguru kepada Imam Malik ngaji hadis hingga beliau hafal kitab Al-Muwatta ya, yang jumlahnya ribuan hadis hanya dengan 10 malam kan ya, 10 hari hafal gitu. Luar biasa kecerdasan Imam Syafi'i. Ya, cerdas luar biasa. Wafat tahun 204 di kota Kairo, Mesir. Jadi di Mesir wafatnya. Lahirnya di Gaza, wafat di Mesir. Nah, selain itu ada lagi mazhab yang kedua, ada mazhab Maliki. Imam Malik itu lahir pada tahun 83 Hijriah. Ada yang nyebut tahun 90 Hijriah. Lalu ada juga yang ketiga Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150. Berarti di tahun Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah wafat. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal lahir pada tahun 164. Berarti beda berapa tahun lahirnya dengan Imam Syafi'i? Beda 14 tahun. Makanya Imam Ahmad bin Hambal salah satu murid dari Imam Syafi'i ketika di Baghdad berguru, bahkan menjadi penyebar kaul qadimnya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal punya metode sendiri dalam berijtihad sehingga membangun mazhab sendiri namanya mazhab Hambali atau Hanabilah. Nah, itu adalah jadi ulama mazhab yang 4 ini guru murid lah gitu. Imam Syafi'i tadi berguru kepada siapa? Kepada Imam Malik. Kemudian Imam Malik semasa dengan Imam Abu Hanifah, pasti pernah ketemu. Kemudian ke Baghdad Imam Syafi'i bertemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah, berguru ke sana. Ya, saling istifadah. Lalu di Baghdad juga Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i. Nah, itu ulama kita. Jelas sanadnya. Salafus soleh tong ragu kita mazhabnya Syafi'i. Makanya kita ngaji Syafi'i. Nah, kemudian kitab ini saya namai dengan kitab Riyadhul Badi'ah tentang usuluddin dan sebagian furu' syariah. Apa harapan dari penulis? Harapannya 2 ya. Pertama apa? Ingin agar Allah memberi manfaat kepada pencari ilmu. Ini mudah-mudahan kita kebagian doanya ya. Jadi didoakan, iya hebatna ulama teh teu poho kanu ngajina gitu. Beda jeung buku-buku nu lain lah. Jadi buku para ulama mah teu poho kanu ngajina. Jadi mudah-mudahan cenah kitab ini teh manfaat untuk pencari ilmu, ilmuna sing manfaat, tidak didoakan. Nu kadua adalah mudah-mudahan kitab ini disukai oleh orang-orang yang menyukai ilmu dan Allah kabulkan harapannya. Kabulkan. Satu, manfaatnya luar biasa hingga sampai saat ini banyak orang yang masih ngaji. Bahkan alhamdulillah kita juga ikut ngaji. Yang kedua, Allah membuka hati orang-orang tertarik untuk ngaji kitab ini. Tertariknya kita, tertarik. Dikit lagi ya, gak apa-apa ya, setengah jam, 15 menit lagi. Kalau mau duluan mah enggak, ya 15 menit lagi lah ya. Tadi telatnya gak lama, sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ketahuilah. Ilam ketahuilah annahu sesungguhnya yajibu wajib ala kulli syakhsin atas setiap individu. Ala kulli syakhsin atas setiap individu minal mukallafin dari kalangan mukallaf. Minal mukallafina dari kalangan mukallaf. Siapa mukallaf teh? Orang yang balik dan berakal. Kita lah.
Walau kana raqiqan, meskipun ia seorang budak. Walau kana raqiqan, meskipun ia seorang budak, ayya'rifa, wajibnya apa? Wajib untuk mengetahui. Ayya'rifa, wajib untuk mengetahui. Arkanal islami, rukun-rukun Islam, wal imani, dan rukun-rukun iman. Farkanul islami, adapun rukun-rukun Islam, khamsatun, ada 5. Farkanul islami, adapun rukun-rukun Islam, khamsatun, ada 5. Antasyhada, pertama engkau bersaksi. Antasyhada, pertama engkau bersaksi, an, bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah, illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullahi adalah utusan Allah. Wa tuqima, dan engkau mendirikan as-salat, salat, maksud mendirikan teh dikerjakan sesuai dengan waktunya dan dikerjakan secara konsisten. Wa tuqima, dan engkau mendirikan as-salat, salat, wa tu'tiya, dan engkau mengeluarkan atau memberikan. Wa tu'tiya, dan engkau memberikan az-zakat, zakat. Kepada siapa? Kepada mustahiknya langsung atau diberikan kepada imam. Dalam hal ini adalah panitia-panitia yang ditugaskan oleh imam untuk mengelola zakat. Wa tasuma, dan engkau berpuasa Ramadhana, di bulan Ramadan. Sekarang nih alhamdulillah kita melaksanakannya. Wa tahujja, dan engkau berhaji. Wa tahujja, dan engkau berhaji al-baita, ke Baitullah. Ini stata'ta, jika engkau mampu, ilaihi, ke Baitullah, sabilan, di perjalanan. Nah, kalau yang nomor 5 rukun Islam ini ada kayitnya. Kalau mampu, lamun teu mampu ya gak wajib berarti. Wa arkanul imani, dan adapun rukun-rukun iman, sitatun, ada 6. Antumina, pertama engkau mengimani, beriman billahi, kepada Allah. Antumina, pertama engkau beriman billahi, kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan para utusannya. Rusul itu jamak taksir dari rasul. Rusulihi, dan para utusannya. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Tadi hari akhir itu hari kiamat. Wabil qadari, dan kepada ketentuan. Khairihi, yakni yang baiknya. Wa syarihi, dan yang buruknya. Khairihi, yakni yang baiknya. Wa syarihi, dan yang buruknya. Baik, sekarang musannif melanjutkan pembahasannya. Setelahnya bahas tadi ada muqaddimah dengan khutbah, lalu ada kata pengantar. Nah, sekarang ini perkataan musannif selanjutnya. Ketahuilah, kata musannif, bahwasanya wajib bagi setiap individu dari kelompok orang-orang yang mukallaf, meskipun statusnya adalah hamba sahaya. Berarti ini mencakup kepada kita. Tadi mukallaf itu apa maknanya? Orang yang balik dan berakal. Padahal syarat mukallaf itu ada 4. Jadi orang mukallaf itu ada 4 syaratnya, harus terpenuhi. Pertama, balik. Jadi mukallaf itu pertama syaratnya harus balik. Balik itu di lelaki dan di perempuan kalau dari usia ditandai dengan usia 15 tahun. Kalau sebelumnya tidak mengalami haid atau keluar sperma. Tapi kalau keluarnya haid sperma maka 9 tahun. Laki-laki, perempuan 9 tahun. Haid 9 tahun. Ya, itu balik. Nah, kalau sudah balik maka manusia sudah punya rekening atas nama pribadi. Saldo dan kreditnya atas nama pribadi. Jangan sampai anak-anak kita yang sudah balik masih dibiarkan ninggalin sholat gak apa-apa. Anak-anak kita gak puasa gak sepenuhnya tuh gak apa-apa. Itu salah ya, didikan yang salah. Justru anak-anak itu sudah mulai ditulis atas nama dia kebaikan keburukan semenjak dia balik. Makanya dalam Islam ada yang namanya masa persiapan. Kalau di kita apa itu? OKB apa itu? Masa persiapan itu dimulai dari 7 tahun. Namanya usia tamyiz. Jadi anak-anak itu usia 7 tahun sudah mulai dilatih, diperintah. Merintahnya wajib. Ngelakuinnya si anak gak wajib, tapi merintahnya wajib. Bagi siapa? Orang tua.
Kalau orang tua gak nyuruh dosa. Usia 7 tahun anak disuruh sholat. Usia 7 tahun anak disuruh puasa kalau kuat. Tidak hanya nyuruh, ibu-ibu, bapak-bapak juga harus memberikan arahannya. Sholat rukunnya ada 17 deh. Nah 17 ini harus ini. Lalu syarat sahnya yang membatalkannya ini deh. Jadi harus tahu. Puasa rukunnya ada 2 nah. Yang membatalkannya ada 8 nah. Sunah-sunahnya ini nah. Ya, lalu orang tua juga wajib mengenalkan sosok Nabi Muhammad. Nabi kita itu Nabi Muhammad, nah, lahirnya di Mekah, wafat di Madinah, ayahnya, ibunya. Itu kewajiban siapa? Kewajiban kita. Nah, sehingga kalau anak balik ternyata sholatnya masih gitu-gitu aja, puasanya masih gitu-gitu aja, itu salah siapa? Salah siapa? Salah kita yang kita tidak mempersiapkan itu. Makanya kita ngaji diantaranya ya bukan hanya untuk kita, nanti untuk sampaikan kepada anak-anak kita. Kalau yang udah punya anak ya sekarang, kalau yang belum anak ya nanti. Nanti kalau memang usianya sampai punya anak. Ya. Jadi syarat mukallaf yang pertama apa? Harus balik. Yang kedua berakal. Berarti orang yang gak berakal tidak disebut mukallaf, tidak menerima beban untuk menjalankan syariat. Yang ketiga adalah harus sampainya dakwah kepadanya. Berarti kalau ada kasus orang yang tidak bisa sampai dakwah itu tidak termasuk orang mukallaf. Contohnya seperti apa? Orang yang hidup jauh di pedalaman sampai-sampai Islam gak sampai ke sana, itu bukan mukallaf. Makanya kita diwajibkan dakwah itu seperti itu agar Islam sebar. Lalu yang keempat adalah orang yang salimul hawasi, mata dan telinganya normal. Mata dan telinganya normal saat lahir. Berarti kalau orang yang sejak lahir mata dan telinganya ini cacat, tidak normal, itu bukan orang mukallaf. Mengapa? Karena informasi untuk sampai kepada dia itu lewat apa? Ya, karena kan disuruh mendengarkan, dia gak bisa mendengar. Disuruh melihat, lihat apa kan gak bisa melihat. Jadi suruh maca itu bisa, ngadengin atau gak bisa. Jadi gimana? Maka dia tidak termasuk sebagai orang mukallaf. Jadi syaratnya ada 4. Nah, bahkan orang yang tunarungu itu sok sapaket jeung bisu gitu. Biasanya. Makanya kita bersyukur ya. Bersyukur kita dijadikan Allah sebagai orang yang mukallaf. Maka wajib kita untuk menunaikan tugas kita sebagai hamba. Apa di antara kewajiban kita? 1, kewajiban kita apa itu? Mengetahui rukun-rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun iman ada berapa? Itu dari mana sumbernya? Dari mana itu? Ya, itu sumbernya itu dari Al-Quran. Ada. Sumbernya dari hadis. Hadisnya hadis Jibril, panjang lumayan. Jadi namanya hadis Jibril itu. Ya, dalam Arba'in Nawawi itu ada kalau nggak salah hadisnya hadis nomor 2. Hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, baina manahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin ittala alaina rajulun. Tiba-tiba muncul sosok lelaki misterius dengan kriteria ciri-ciri syadidu bayadis siyab. Berarti pakaiannya sangat putih. Sangat putih. Lalu sadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam legam. La yuru alaihi asar safar, tidak nampak bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, lalu di antara kami pun tidak ada yang kenal. Misterius gitu. Misterius. Kalau dia orang asing, berarti dia harusnya ada bekas perjalanan. Dan perjalanan bahala malain perjalanan ciga ayeuna. Pasti berapa lama pasti rambut kusut, pakaian kotor kan gitu. Kalau misalkan orang sekitar bukan juga, mengapa? Karena gak ada yang kenal kan gitu. Berarti ini laki-laki misterius, datang dengan tampilan yang rapi dan tidak ada yang kenal.
Nah ini kata para ulama ini menjadi dalil bahwasanya orang yang nyari ilmu itu harus datang ke majelis. Datangnya dengan penampilan terbaik. Di sini penampilannya apa? Penampilannya rambutnya putih, rambutnya putih, pakaiannya putih rapi, rambutnya hitam. Nah berarti rapi lah gitu kumaha. Jadi tong bau, tong lusuh gitunya. Saya emang ada pada ngaji teh gitu, kedah wangi, kedah rapi gitu. Ibu-ibu sing rapi, sing wangi, bapak-bapak sarwa. Sehingga guru anu ningal teh meureun teu ieu, babaturan anu deukeut teh meureun naon ketika duduk teh teu terganggu. Kan coba lamun ayeuna babaturan ngaji bau kelek nyaman teh. Itu harus bersih lah, minimal rapi, bersih. Itu etika ngaji gitu dari hadis Nabi, ya. Lalu kemudian dia pun duduk, ya, dan menyandarkan dua lututnya ke lutut Nabi dan menyimpan telapak tangannya ke lututnya, ke pahanya. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Si laki-laki tadi bertanya, "Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Nabi menjawab, "Islam itu adalah engkau bersyahadat," terusnya sampai terakhir lah. Kata si laki-laki tadi, "Sodak tak betul." Nah, sahabat yang ada di lingkungannya kaget, aneh gitu. Kenapa aneh? Lah kok dia yang nanya, dia yang membenarkan. Ini teh betul gak tahu atau nguji kan gitu. Lalu yang kedua, fa akhbirni anil iman. Berita aku tentang iman. Lalu dikasih tahu iman itu adalah antuk minabillah dan seterusnya. Lalu jawaban tadi pun sama, sodak tak betul, ya. Lalu yang ketiga ditanya, Pak akhbirni anil ihsan. Kata Nabi, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat, kalaulah tidak maka yakini Allah melihatmu, menyaksikanmu. Namanya makom musyahadah dan makom muraqabah. Kalau tidak sampai ke makom musyahadah, jadi menyaksikan Allah dalam setiap kondisi, minimal dalam setiap kondisi kita selalu merasa diawasi oleh namanya makom muraqabah. Nah itu dalam bahasan tasawuf. Lalu dia pun menjawab, sodak tak betul, betul demikian. Lalu nanya lagi, kapan kiamat? Tentang kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minasail. Ini awas nih ya. Maksud mal mas'ul anha bi'a'lama minasail itu artinya bukan orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya, bukan. Tapi yang dimaksud itu adalah dua-duanya gak tahu. Jadi baik yang bertanya ataupun yang ditanya sama-sama gak tahu karena belum dikasih tahu. Kata para ulama, pada saat hadis ini terjadi, Nabi memang belum dikasih tahu kapan persisnya kiamat. Kemudian waktu berjalan Nabi pun dikasih tahu kapan itu kiamat, cuma gak disampaikan. Lalu Jibril pun mengalihkan pertanyaan kepada tanda-tandanya. Nah itu namanya hadis Jibril. Nah dari hadis tadi diambillah kesimpulan bahwasanya rukun agama itu ada 3. Nah berapa? Rukun agama itu yang pertama ada Islam, yang kedua ada iman, yang ketiga ada ihsan. Iman rukunnya ada 5. Iman rukunnya ada 6, Islam rukunnya ada 5, ihsan ada 2. Nah, yang 3 ini ya, iman tadi dibetulkannya dengan tauhid, Islam dengan fikih, ihsan dengan tasawuf. Makanya ngaji ketiga ilmu ini adalah ngaji ilmu agama. Makanya kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ilmu yang mana? Gak semua ilmu. Ya ilmu yang tadi, ilmu syariat. Ilmu yang membuat kita akidahnya betul, yang membuat ibadahnya betul, yang hatinya bisa menjadi bersih. Tauhid, fikih dan tasawuf. Ya. Jadi rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya masih tentang tauhid ya. Mohon maaf langkung salit, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti gak ditutup dengan tanya jawab, nanti aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fana bima 'allamtana Rabbi alimna
الذي ينفعنا ربي